Perkenalkan, saya Justin Mindan, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan 2023 dari kelas I dengan NIM 23095111098. Izinkan saya untuk membicarakan tentang kasus ringworm, atau lebih tepatnya dermatofitosis yang ada pada kucing kerabat saya yang bernama Bobo, yang mengalami dermatofitosis dari awal Agustus hingga Oktober tahun ini. Yang melatar belakangi video saya ini yaitu ada urgensi kepada para mahasiswa ikut juga dengan saya mengenai pentingnya untuk mengetahui apa itu ringworm, karena ringworm ini merupakan penyakit infeksius pada kulit yang terjadi secara global. Skala yang besar tersebut memberikan urgensi yang sangat besar terutama kepada para dokter hewan di masa depan untuk mengetahui penyakit ini agar dapat disembuhkan. Penyakit ini juga sering dinamakan sebagai dermatofitosis di dunia klinis. Dermatofitosis disebabkan oleh dermatofites yang mencakup banyak patogen, salah satunya yang menyebabkan ringworm. Patogen tersebut bisa Microsporum, Epidermaphyton, dan Trichoderma, dengan Microsporum yang terdeteksi sebagai agen utama dengan keberadaan 90% di setiap kasus dermatofitosis. Nah, fungi-fungi ini menghasilkan enzim-enzim proteolitik dan keratolitik yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan keratin sebagai satu-satunya sumber nutrisi setelah mengkolonisasi jaringan epidermis yang ada pada stratum corneum, di bulu, dan kadang-kadang di kuku, sehingga membentuk sebuah kerak atau keratinasi. Alhasil, bagaimana transmisinya? Dermatofitosis biasanya ditransmisi melalui kontak skin to skin atau kulit ke kulit antara satu makhluk ke makhluk lainnya. Cara transmisi ini bisa terbilang paling ampuh kepada sang jamur untuk menginfeksi host baru. Kucing terutama dapat terinfeksi jika terekspos barang-barang terkontaminasi seperti tempat makan, kasur, sisir, baju, dan lain-lain. Transmisi melalui udara jarang ditemukan melalui studi terkontrol yang mendapatkan bahwa spora berkumpul sekitar air vent atau tempat di mana udara sering mengalir dan tidak tersebar ke ruangan mendekati area di mana kucing-kucing ataupun manusia berlalu lalang. Tentunya riset ini tidak dapat dijadikan acuan karena merupakan tes terkontrol di dalam ruangan. Balik ke jamurnya, Microsporum memiliki inkubasi sekitar 2-4 minggu yang membuat ia menjadi sebuah patogen yang sangat cepat tersebar. Ada juga beberapa bukti dari penelitian yang mendapatkan bahwa Microsporum canis dapat berinkubasi lebih cepat jika ada pada kondisi dan transmisi yang sesuai. Terus, apa saja tanda-tanda klinis dari dermatofitosis atau ringworm pada kucing? Ciri khas yang paling dapat kita cari adalah lesi. Lesi cenderung dimulai di area muka, termasuk dengan alopecia atau kebotakan yang melingkar dengan patahan-patahan bulu, desquamasi kulit, dan terkadang ada margin eritema atau inflamasi pada kulit yang mengelilingi area penyembuhan pusat. Lesi seringkali kecil, tetapi bisa mencapai diameter hingga 4-6 cm. Lesi dapat bersifat tunggal ataupun multiple, dan biasanya terlokalisasi di kepala, tetapi dapat muncul di bagian tubuh lainnya, termasuk di kaki, ujung, dan ekor. Pada kucing yang imunokompeten, sering ditemukan scaling atau serpi-serpian putih yang merupakan flaking dari kulit tanpa adanya lesi, sehingga sulit diketahui jika kucing tersebut mengidap ringworm atau tidak. Jika dilihat dari kucing kerabat saya yaitu Bobo, foto tersebut yang di tengah merupakan kucingnya. Sekitar Agustus, kerabat saya mengatakan bahwa ada kebotakan pada bagian dagu. Jika dilihat di bagian fotonya, mungkin dapat dilihat sedikit di bagian dagu tersebut ada perbedaan intensitas atau kepadatan bulu dibandingkan dengan bulu-bulu lain atau rambut-rambut lain di muka Bobo. Tidak terlihat di sini juga, tetapi
kerabat saya mengatakan bahwa terdapat kebotakan juga pada bagian telinga Bobo yang berbentuk lonjong-lonjong, mengindikasikan adanya pola yang menunjukkan tanda-tanda dermatofitosis yang disebabkan oleh jamur. Nah, berikutnya bagaimana kita dapat mendiagnosa secara konkret adanya jamur yang menyebabkan dermatofitosis atau ringworm, yaitu melalui pemeriksaan lab. Hal yang paling sederhana adalah dengan mengambil sampel dan melihatnya di bawah mikroskop. Dengan menggunakan pewarnaan methylene blue, kita dapat melihat apakah terdapat jamur atau tidak. Nah, jika terlihat adanya jamur, dapat dilihat dari struktur yang paling besar yang dapat dilihat dari gambar ini, yaitu merupakan bagian yang bernama macroconidia, yang merupakan struktur berupa elips yang bersegmen-segmen terlihat seperti kacang. Nah, struktur ini merupakan alat reproduksi aseksual dari Microsporum. Terdapat juga Microconidia yang merupakan spora-spora yang lebih kecil dan akan lebih sering ditemukan di jaringan in vivo dibandingkan dengan versi makronya yang akan lebih sering dilihat jika dikultur melalui lab. Kedua adalah dengan menggunakan alat yang bernama Woods lamp. Alat Woods lamp ini sering digunakan oleh dokter hewan di luar negeri yang dapat membantu dokter hewan tersebut untuk mengetahui apakah kucing tersebut terinfeksi jamur yang bersifat seperti Microsporum. Alat Woods lamp ini merupakan alat berupa senter yang sebenarnya murah dan sederhana untuk mendeteksi adanya keberadaan Microsporum canis. Cukup dengan mengarahkan pasien ke ruang gelap dan nyalakan senter tersebut, bagian yang terinfeksi, terutama di rambut-rambut kucing, akan muncul warna fluorescence berwarna biru kehijauan. Namun alat ini memiliki sensitivitas rendah. Hanya itu bagian titik lemah dari alat ini, di mana hanya sekitar 50% dari strain M. canis ini yang menunjukkan fluoresensi atau menunjukkan adanya warna, dan dermatofit lainnya tidak menunjukkan fluoresen sama sekali. Selain itu, serpihan kulit atau flake atau pengobatan topikal juga dapat menghasilkan tes positif jika disinarkan dengan alat Woods lamp ini, sehingga dapat memberikan hasil positif palsu yang dapat mempengaruhi diagnosa dari dokter hewan. Tetapi selain dari hal-hal negatif tersebut, alat ini sering digunakan dan tidak dapat dipungkiri efikasi dari alat tersebut untuk mengetahui adanya keberadaan M. canis ataupun jamur lainnya pada pasien. Terakhir merupakan cara yang mirip dengan cara nomor 1, yaitu dengan mengambil sampel dan menumbuhkannya dengan agar plate. Biasanya agar yang dipakai adalah DTM atau Dermatophyte Test Medium agar, yang merupakan variasi dari agar dextrose sugar yang ditambahkan dengan agen fitofilik dan mikofilik untuk menutrisi perkembangan kultur jamur, dan ditambah antibiotika untuk menghambat pertumbuhan patogen berupa bakteri yang tidak diinginkan untuk diobservasi. Dapat dilihat dari contoh gambar kultur di slide atau yang saya tunjukkan ini. Kultur yang berhasil diinkubasi menunjukkan koloni jamur yang berbentuk melingkar menyerupai bentuk lesi pada kulit hewan yang terinfeksi M. canis, yaitu lesi yang melingkar-lingkar. Jika terdapat bentuk atau gambar kultur seperti ini, sudah dapat dipastikan bahwa adanya pertumbuhan Microsporum ataupun jamur pada pasien. Lantas bagaimana cara kita mengobati hewan peliharaan kita yang terdeteksi mengidap atau terjangkit penyakit ringworm ataupun dermatofitosis? Nah, secara ringkas ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menyembuhkan hewan kita. Nah, salah satunya itu adalah pengobatan menggunakan cairan topikal.
Cairan topikal ini dapat berupa salep, bisa dapat berupa miconazole ataupun ketoconazole. Nah, dari salep ini dapat dioles di bagian yang terdapat lesi-lesi tersebut. Tidak hanya salep, tetapi juga dapat berupa sampo. Bisa dilihat dari sampo yang ada di gambar bagian kanan, yang merupakan sampo yang diberi obat yang dapat menangkis atau menghambat pertumbuhan dari spora jamur tersebut. Nah, pengobatan topikal ini cenderung kurang efektif jika dibandingkan pada manusia, pada kucing maupun anjing, karena penetrasi obat melalui rambut-rambut hewan itu bisa dibilang buruk. Toleransinya juga rendah terhadap pengobatan dan juga bisa dibilang tidak efektif jika tidak dioleskan pada lesi kecil yang karena tidak terdeteksi. Oleh karena itu, langkah-langkahnya biasanya kita campur atau mencakup kombinasi, terapi kombinasi, yang merupakan kombinasi antara pengobatan sistemik dan topikal. Secara umum, kucing-kucing yang harus diobati hingga lesinya itu benar-benar hilang, itu tidak dapat kita lagi dikultur dari bulu. Parasitnya 2 kali sikat berturut-turut dengan interval 1-3 minggu. Untuk pengobatan kombinasi antara sistemik dan topikal setidaknya dilakukan selama 10 minggu. Jadi bisa dibilang kurang lebih itu 2 bulan. Nah, salah satu obat yang sering digunakan pada terapi kombinasi itu adalah itraconazole, yang merupakan obat pilihan utama pada kucing karena didapatkan bahwa obat ini memiliki efektivitas atau efikasi yang sangat tinggi dengan efek samping yang sedikit dibandingkan dengan alternatif lain. Tetapi tidak dipungkiri kadang juga dokter hewan dapat menggunakan obat-obatan lainnya seperti ketoconazole atau terbinafine yang memiliki efikasi yang hampir mirip namun memiliki efek samping yang lebih jelas dibandingkan dengan itraconazole. Nah, untuk dosis umum itu sekitarannya itu 5 mg per kilogram per hari dengan terapi yang dilakukan selama 1 minggu atau 2 minggu dengan siklus 3 kali, yaitu secara kesimpulan jika dilakukan terapi 3 kali, pengobatannya 3 kali, itu dilakukan per minggunya, jadi 3 minggu. Jadi ya bisa dibilang 1 bulan. Nah, obat-obat ini biasanya itraconazole diambil secara oral, sedangkan pengobatan topikalnya dapat dilakukan dengan ketoconazole ataupun terbinafine. Sedikit peringatan bahwa adanya penyembuhan klinis, yaitu bisa dibilang lesinya berkurang ataupun kerontokan atau alopecia yang sudah berkurang, tidak dapat dikatakan penyembuhan klinis tersebut disamakan dengan penyembuhan mikologis, karena kebanyakan dari obat tersebut yang digunakan seperti itraconazole, ketoconazole itu merupakan obat penghambat, di mana ia tidak membunuh sporum ataupun fungi tersebut secara menyeluruh. Jika ingin dipastikan bahwa kucing dari kalian teman-teman itu sembuh setotal-totalnya, secara mikologis sembuh, tidak terdapat koloni lagi, bahkan sedikit pun, itu harus dilakukan tes berulang. Tapi secara target para dokter hewan, yaitu jika dapat disembuhkan secara penyembuhan klinis, yaitu tanda-tanda gejala berkurang, itu sudah sangat membantu kepada hewan tersebut. Untuk Bobo sendiri, kerabat saya tidak mengantarnya ke dokter hewan. Sekiranya dia juga melihat bahwa tanda-tanda klinis dari Bobo itu tidak terlalu keras, yaitu alopecia juga terbatas hanya pada wajahnya, dan yang dilakukan dari kerabat saya yaitu akan saya tunjukkan nanti. Nah,
salah satu solusi yang bisa kita lakukan untuk memperkecil adanya peliharaan kita terjangkit Microsporum canis ataupun dermatofit apapun itu yang dapat menyebabkan dermatofitosis ataupun ringworm, yaitu dengan pencegahan. Salah satu pencegahan yang bisa atau sering dikaitkan atau dicari-cari yaitu vaksin. Nah, untuk sementara ini sayangnya vaksin anti Microsporum ataupun dermatofit lainnya itu masih sangat terbatas untuk kucing. Penelitian yang sering dilakukan adalah pada hewan sapi ataupun hewan ternak. Jadi untuk efikasi pada hewan peliharaan seperti anjing dan kucing itu masih sangat terbatas, dan secara kesimpulan belum ada vaksin yang aman dan efektif untuk mencegah dermatofitosis pada hewan peliharaan, terutamanya pada kucing. Terus apa yang bisa dilakukan? Yang dilakukan kerabat saya yaitu dengan melakukan pembersihan, menjaga hygiene dari kucing, dari bobo, dan menjaga lingkungannya. Nah, pembersihan ini merupakan pencegahan yang sangat tepat dan menyeluruh. Pembersihan dapat dilakukan secara mekanis seperti penyedotan tebu. Untuk kerabat saya, dia menyapu, dia tidak punya vacuum cleaner ataupun penyedot semacam, dan juga ia melakukan pembuangan materi yang dia anggap dapat menyebabkan atau dapat mengharbor Microsporum ataupun dermatofit lainnya seperti ciutoy ataupun kain yang sering digunakan bobo untuk tidur. Kain tersebut bisa kalian lihat di foto pertama bobo saat bobo tidur. Itu kain favoritnya, itu dibuang oleh kerabat saya. Nah, pencegahan berupa pembersihan ini dapat dibilang sangat penting untuk mengurangi kontaminasi yang dapat menyebabkan infeksi berkelanjutan ataupun infeksi kronis selanjutnya. Hal ini lah yang dilakukan kerabat saya selama kurun 2 bulan. Ya, melakukan pembersihan rutin, katanya tidak rutin banget, tapi sekitar 2 sekali, sekitar setengah bulan tersebut, 3 minggu sekali dia bersih-bersih. Dan dari situ kondisi bobo secara fisik sudah membaik. Nah, dari sini bisa dilihat dari slide sebelumnya yang saya bilang, dimana penyembuhan secara klinis dapat dilakukan, tetapi secara mikologis tentunya belum dapat dicapai, karena ya dia sendiri juga tidak mengantar bobo ke dokter hewan. Nah, untuk saya ini dapat ada beberapa catatan yang bisa saya rangkum dari video saya untuk mempermudah para penonton dalam mengilhami video saya. Satu, yaitu dermatofitosis atau yang lebih kerap dikenal secara akrab yaitu ringworm, biasanya disebabkan oleh Microsporum canis, tetapi ada juga agen-agen lainnya. Jamur inilah yang paling umum pada kucing maupun hewan peliharaan lainnya dan dapat bersifat menular bahkan pada manusia, sehingga dapat dikatakan Microsporum ini merupakan agen yang zoonotik. Nah, spora Microsporum tersebut juga bersifat infektif dan dapat bertahan lama juga, sekitar 1 tahun, dan dapat ditularkan secara kontak langsung dari kucing ke hewan lain dan manusia. Nah, penyakit ini sering terjadi di endemik di lingkungan dengan kebersihan yang buruk, lembab, dan pemberantasan yang sangat sulit jika dihadapi dengan populasi yang sangat besar. Pada bobo ini termasuk ringan, dan itu pun dengan waktu rentang 2 bulan, karena bobo adalah kucing merupakan hewan peliharaan satu-satunya dari kerabat saya. Salah satu tanda klinis yang paling sering ditemukan tentunya adalah lesi berbentuk lingkaran, dan alopecia didatangkan dengan desquamisasi kulit yang berbentuk seperti keratin atau kulit yang mengeras.
standar emas untuk diagnosis, yaitu terutama kultur pada agar TTM, ataupun pemeriksaan lambut atau Woods lamp yang sangat praktis. Namun sayangnya untuk di Indonesia ini belum saya temukan atau jarang digunakan oleh dokter hewan. Untuk pengobatan, efikasi yang paling sempurna adalah dengan gabungan terapi sistemik dan juga topikal. Untuk pencegahan, inilah yang sangat penting, yaitu dengan pengelolaan lingkungan yang baik, intensif untuk mengatasi infeksi kronis selanjutnya. Baik, sekian dari video saya. Terima kasih telah menonton, dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, dan semoga ilmu bermanfaat. Terima kasih.